Ya kali ini, apa ya, ya dari lagu Tik Nadirnya Kahitna featuring Monita, ada gue pernah menyoroti kalau ada satu kata yang unik sebetulnya. Katanya kata biasa, cuman karena saking jarangnya digunain, jadi, terlihat ini ya, terlihat spesial, katakanlah kayak gitu. Dan jadi kata ini apa ya, penegas, bisa disebut penegas kalau, eee, buat sikap ya, sikap yang dikasih, sikap seseorang yang, ketika dia harus melihat pasangannya itu menikah dengan orang lain, ya. Di istilahnya dalam di lagu Titik Nadir itu kan ada istilahnya bertahan diam, ya. Ya bertahan, ya diam. Jadi kata-katanya ini penegasan banget nih ya. Jadi artinya, ya udah stuck aja di situ gitu ya. Stuck gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelihat orang yang katakanlah yang pernah ngejalin hubungan sama dia itu menikah dengan orang lain dan, eee, diawalinya juga liriknya itu sungguh tega ya gitu ya. Jadi udah tega itu pasangannya, kemudian pula hanya bisa bertahan diam gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu jadi. Yang nggak bisa ngapa-ngapain dikemas dengan bentuk yang, akhirnya bisa jadi sebuah kata yang biasa jadi luar biasa. Ya inilah kelebihan dari Mas Yovie Widianto ya, kadang bisa membuat kata-kata yang biasa jadi, luar biasa, bahkan kata-kata yang asing bisa bisa didengar sama para penggemar gitu kan ya. Ya inilah kelebihan dari Mas Yovie Widianto dibanding musisi lain menurut gua ya. Kata-kata kayak misalkan seandainya aku bisa terbang, ya sebetulnya kalau dalam, makna puitis itu biasa-biasa aja. Cuman karena dikemas dalam bentuk dan kata sesudahnya, kemudian dibalut dengan aransemen yang, piano yang justru pada waktu itu masih jarang banget ya, jadi terlihat spesial juga. Lalu kemudian apalagi ya, eee, cinta sudah lewat gitu ya. Cinta sudah lewat itu kata-kata biasa, cuman dikemas dalam bentuk yang jadi istimewa juga ya. Lalu kemudian yang paling populer pada pada waktu itu. Jadi, katakanlah rasanya itu ada gitu, sering dialami tapi jarang diucapkan adalah mantan terindah, ya. Mantan terindah waktu itu lagi pada ngomonginnya mantan ya mantan gitu ya. Tetapi dikemas jadi mantan terindah, ini di lagu-lagu lain kan itu nggak ada seperti itu. Jadi inilah kelebihan dari yang gue puji habis-habisan Mas Yovie Widianto itu. Kalau Dani itu ya Dani lebih terlihat apa adanya gitu ya. Ya hanya ya bukan meremehkan tetapi lebih menitik beratkan ke aransemennya kayak gitu. Memang lebih mudah dicerna kalau Dani. Kalau Mas Yovie ini dia, eee, membuat satu kata bisa menjadi sebuah yang bisa diberikan dari kata-kata itu sendiri gitu ya. Yang ya ini udah tahun 2025 dan juga kata-kata seperti ini sering dialami, tetapi jarang diucapkan, dijadikan sebuah lagu yang gak kepikiran juga gitu ya, kayak gitu. Dari Titik Nadir ini apa ya, kebangkitan kalau menurut gua. Jadi ciri khas dari Kahitna itu kan memang dari tiga vokalis, dulu 2 vokalis, harus kembali lagi jadi dua vokalis karena mendiang Carlos Saba meninggal dunia ya. Eee, jadi ciri khasnya itu memang pasti harus ada nada tingginya, yang biasanya digenggam sama mendiang almarhum Carlos Saba ya. Nah jadi, bagaimana lagi ini Kahitna ini, ya mungkin dari ide Mas Yofi-nya adalah, meskipun tidak ada Mas Carlo, tetapi khas dari Kahitna itu yang ada bisa menjangkau nada tinggi itu tetap terjaga gitu ya. Dihadirkanlah Monita yang memang Monita ini halus banget suaranya, jadi seolah-olah ketika misalkan dia bernyanyi ya, Monita itu,
mmm, sampai ini bener-bener kealamin. Ya memang khusus lagu-lagu galau lah kalau karakteristik suara Monita itu. Berbeda lagi dengan Mas Hedi, kalau Mas Hedi itu kan mau jenis apapun jalan gitu kan. Mario lebih lembut gitu ya. Memang cocoknya lagu-lagu balad seperti ini. Ya jadinya ini adalah, suatu kebangkitan untuk Kahitna karena nggak mudah mencari sebuah karakter vokal yang, seperti Mas Karlo ya. Sudah ma udah ini apa, sudah melekat meskipun lebih banyak kalau menurut gua pribadi ya, eee, suara dari Mas Karlo itu mempertebal 2 vokalis lainnya dan, eee, membantu nada tingginya dari kedua vokalis Kahitna lainnya, kalau menurut gua pribadi ya. Namun dari Monita ini kan kehadirannya adalah dia ada warna baru gitu kan. Ada warna baru sehingga musikalitas Kahitnanya itu terjaga. Dan memang Monita ini kan sebetulnya ya, apa ya, sebetulnya ada udah berkarya semenjak gua SD pada waktu itu. Sangat dikenal luas Monita itu, ya dengan karya-karya lagu yang luar biasa yang, memang bertemakan rata-rata patah hati juga sih. Ya karena memang seperti yang gue bilang tadi, itu adalah karakteristik suaranya, gitu. Dan ini diajak oleh Kahitna gitu, yang memang, eee, ya spesialis lagu galau sih gue sebenarnya nggak sependapat juga, tetapi kalau spesialis lagu cinta, bahkan ada yang bilang ini adalah pelet ya untuk cewek ya, gue setuju juga. Karena ini lebih ke liriknya ya, di mana rata-rata itu kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang cewek itu, ya memang kalau cewek itu melihat lagu itu dari liriknya gitu. Jadi, eee, enggak begitu jadi pasti apa-apa itu yang jadi parameternya itu adalah liriknya, kayak gitu. Ya kalau misalkan kalau gue sendiri, gue itu memang melihat lagu itu dari keduanya, ya aransemennya, ya liriknya, kan kayak gitu. Dan gue telisik keduanya, gue analisis keduanya, sehingga hal itu bisa menjadi penilaian yang, cukup objektif atau cukup, apa ya, cukup, eee, teranalisa lah, kayak gitu. Bagaimana musiknya, kecocokannya dengan lagu dan liriknya, bahkan penempatannya pun bisa dianalisis juga gitu ya, termasuk yang kayak gini. Ya, lagu Titik Nadir ini udah luar biasa ya menurut gue ya. Udah luar biasa, membawa pengaruh efeknya yang nggak biasa juga gitu ya. Kemudian lagu Titik Nadir ini juga dibawakan pertama kalinya secara live di Prambanan Jazz beberapa waktu lalu, dan memang pecah lah gitu ya. Eee, inilah juga kelebihan Kahitna bahwa mereka bisa membawakan pembawaan dari musik itu, ketika live dan juga rekaman itu nggak jauh berbeda, bahkan sama dalam beberapa lagu. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.